Salam, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang beribadah di Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan Jemaat GPIB Erene. Ibadah sore hari ini akan dilayani oleh Pendeta Ibu Ina Parapat Lende. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Saya undang ibu-ibu untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan himne Pelkat PKP. Tersebar di pulau-pulau bersada indah Indonesia, dari asal yang berlain dan dari pelbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci dia dunia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkan nama Tuhan, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Bila Tuhan dalam kami citra wanita surga mengabdi, nyata bersemarak bersamanya saleh kabar luhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Ketika Allah memilih kita sebagai anak-anak sulungnya, kita diminta untuk bertanggung jawab atas berkat terindah itu. Masing-masing kita diharapkan pula untuk menjadi berkat bagi orang lain, membuat banyak jiwa takluk di bawah kuasanya. Dengan rasa syukur atas berkat dan kuasa Allah dalam hidup ini, kita datang beribadah kepadanya. Mari saya undang ibu-ibu untuk bangkit berdiri dan menghadap Allah dengan mengangkat pujian Kidung Jemaat 293 ayat 1 dan 2, Puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi mengagungkan kasih-Nya. Haleluya,
segala duka cita oleh kuasa kasih setianya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang maha baik, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, terangilah hati dan pikiran kami. Bukalah pintu hati dan pikiran kami ketika kami duduk diam untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga apa yang akan kami terima lewat firman dapat kami lakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Ya Tuhan Yesus, berkatilah ibadah sore hari ini dari awal sampai dengan pertengahan. Hanya boleh jadi di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mazmur pujian dari Mazmur 18 ayat 19 sampai 20. Kita baca secara berbalasan. Mereka menghadang aku pada hari sialku. Tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena Ia berkenan kepadaku. Ibu-ibu dipersilahkan duduk. Kembali kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 293 ayat yang ketiga, Puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Hosiana, soraknya bergema. Kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi Imam. Dia datang, Raja segala alam. Kuasa hormat hanya kepadanya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab, terambil dari kitab Mazmur pasal 18. Mazmur pasal 18 ayat 49 hingga ayat yang ke-51. Mazmur 18 ayat 49 hingga ayat yang ke-51. Alkitab tetap terbuka, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kesibukan yang boleh kami lakukan sebagai seorang ibu dalam rumah tangga maupun sebagai karyawati. Sekarang kami mau duduk diam sebentar untuk mendengar dan mendalami kebenaran firman-Mu. Berilah ketenangan dalam batin kami, sehingga firman yang kami baca, kami renungkan tidak berlalu begitu saja, tetapi tertulis rapi dalam kehidupan kami, dan kami senantiasa melakukannya. Berfirmanlah atas kami semua, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan sedia mendengarkannya. Ya Kristus firman kehidupan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, saya undang kita berdiri. Mazmur pasal 18 ayat 49 hingga ayat yang ke-51, demikian firman Tuhan. Yang telah meluputkan aku daripada musuhku, bahkan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan,
dan aku mau menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud dan kepada anak cucunya untuk selamanya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kita sudah menaikkan syukur kepada Tuhan. Saya tanyakan ini karena renungan kita berbicara tentang syukur. Saya ulangi lagi, apakah ibu-ibu sudah menaikkan syukur untuk semua yang Tuhan lakukan pada hari ini? Kita bangun dengan tubuh yang sehat, kita bisa memasak dengan makanan yang sudah tersedia, kita bisa meramu banyak sekali bumbu untuk supaya kita masak lezat. Apakah kita mengucap syukur? Apakah kita sudah mengucap syukur karena anak-anak kita sehat, suami kita bekerja dengan baik? Apakah kita sudah mengucap syukur? Pasti sudah mengucap syukur ya. Sekalipun mungkin kita tidak ungkapkan dengan doa, tetapi batin kita sudah bersyukur. Nah, ibu-ibu yang terkasih, mari kita sedikit memahami arti dari bersyukur. Bersyukur ini dari bahasa Ibrani kuno, itu dari akar kata yadah, Y dan D atau Yod dan Dalet, yang dalam tulisan Ibrani merupakan gambar piktograf, itu gambar tangan dan pintu. Jadi ibu-ibu yang terkasih, syukur itu dalam bahasa Ibrani Yadot dan Dalet, tetapi dengan lambang tangan dan pintu. Kenapa tangan? Tangan adalah bagian tubuh yang memampukan kita bekerja. Kita bekerja apa saja dengan tangan, kita aktif bekerja. Tetapi pintu itu adalah dipakai untuk keluar masuk. Nah, jadi rasa syukur ini adalah kita bekerja lalu kita menaikkan syukur. Setiap fase kehidupan kita pasti kita dapat menaikkan syukur. Jadi ibu-ibu yang terkasih, rasa syukur itu adalah perasaan terindah yang kita miliki. Bayangkan saja di tengah-tengah kehidupan kita yang berat ini, lalu kita tidak mengucap syukur. Bukankah beban kita makin berat? Ketika kita tidak menaikkan syukur untuk hal-hal yang kita alami, betapa beratnya beban ini. Tetapi ketika kita menaikkan syukur, itu melebihi menang lotre. Apapun yang kita hadapi, entah itu tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan harapan, tetapi kita menaikkan syukur, itu menjadi kekuatan, menjadi asupan energi bagi kita. Jadi ibu-ibu yang terkasih, syukur adalah hal yang harus kita naikkan. Tetapi ibu-ibu yang terkasih, tidak dapat dipungkiri, ada hal-hal yang sulit membuat kita mengucap syukur. Seperti kita tidak bisa membayar sekolah anak-anak kita tepat waktu. Berat sekali ya ketika kita mengucap syukur. Jika kita berhadapan dengan persoalan-persoalan rumah tangga, membuat kita sulit sekali mengucap syukur. Tetapi ibu-ibu juga perlu tahu, ketika kita tidak mengucap syukur, kita masuk kategori orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita bisa bandingkan itu dalam Roma 1 ayat 21. Jadi orang yang mengucap syukur adalah orang yang mengenal Tuhan. Mengucap syukur dalam situasi dan kondisi yang menyenangkan itu mudah. Tetapi bagaimana kita mengucap syukur untuk hal-hal yang tidak menyenangkan?
Nah, ibu-ibu yang terkasih, saya mau kita sedikit mengevaluasi apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Rasa syukur itu mengubah kita memiliki apa yang kita miliki itu menjadi berharga. Saudara, kalau kita hanya melihat sayur bening itu kita anggap enteng sekali. Tetapi ketika kita mengucap syukur itu menjadi sangat berharga. Membuat kita makan dengan penuh sukacita. Jadi ibu-ibu, rasa syukur itu mengubah hal-hal yang biasa itu menjadi berharga. Yang kedua, rasa syukur itu mengubah masalah kita yang kita hadapi itu bisa bernilai. Sehebat apapun persoalan yang kita alami, tetapi kalau kita menaikkan syukur, kita bisa lihat dari sisi positif. Sakit, oh iya Tuhan mau supaya saya beristirahat. Kita hanya makan makanan yang sederhana, oh Tuhan mau supaya ada saatnya saya juga merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi syukur itu mengubah masalah menjadi hal-hal yang kita terima dan bernilai. Lalu rasa syukur juga mengubah kegagalan menjadi pelajaran yang berharga. Gagal memang tidak kita sukai. Tetapi saudara, kadang hal-hal yang gagal itu adalah cara Tuhan mau membentuk kita. Atau jalan kita makin panjang itu membuat kita melihat bahwa oh ada Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Lalu saudara, mengucap syukur adalah pilihan bukan perasaan. Saya bisa bandingkan itu dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi sekalipun itu semua tidak ada, tetapi kalau kita menaikkan syukur, kita akan kuat berhadapan dengan situasi yang kurang pun. Jadi syukur itu adalah sebuah pilihan, bukan perasaan. Nah saudara-saudara, ibu-ibu yang terkasih, dari sini kita bisa memahami firman Tuhan yang kita baca. Mazmur 18, ini adalah ungkapan syukur Daud yang terbagi atas 3 bagian. Bagian pertama, Daud mengucap syukur karena Tuhan menyertainya. Itu ayat 2 sampai 20. Lalu Tuhan juga berlaku adil terhadapnya. Ayat 21 sampai 30. Daud juga akhirnya menjadi pribadi yang mampu memimpin umat. Ayat 31 sampai 51. Sehingga dia mengucap syukur untuk setiap bentuk kehidupan yang dia hadapi. Tuhan mengurapi Daud sebagai raja Israel. Lalu di dalam perjalanan kehidupan Daud, proses untuk menjadi raja aja dia harus berhadapan dengan Goliat, cengkraman binatang-binatang buas ketika dia menjadi gembala. Lalu ketika dia menjadi raja, dia juga berhadapan dengan sulitnya mencari tempat persembunyian ketika Saul mengejar dia. Lalu saudara-saudara yang terkasih, di tengah-tengah ketidakenakan itu, Daud menaikkan syukur kepada Tuhan pada ayat 4. Dia menyadari bahwa Tuhan kuat. Tuhan pernah menyelamatkan dia ketika dia menjadi gembala. Pasti Tuhan juga akan menyelamatkan dia ketika dia menjadi raja. Lalu Daud juga menaikkan doa syukur di tengah-tengah kehidupannya. Di tengah-tengah situasi yang tidak enak itu. Dia naikkan pada ayat yang ke-7. Dia yakin sekali bahwa ketika dia menaikkan doa syukur, rintihan, jeritan kepada Tuhan, Tuhan mendengarnya. Lalu Daud juga menggambarkan bahwa Allah sama sekali tidak akan pernah meninggalkan dia. Sehingga dia menaikkan syukur. Itu kita bisa lihat dari ayat 31 sampai 37. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah dia yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan, membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, membuat aku berdiri di bukit. Sehingga Daud dengan situasi yang dia hadapi itu, dia senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Nah ibu-ibu yang terkasih,
dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat kembali ayat yang kita baca, khususnya ayat 50. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Saudara, kenapa Daud menaikkan syukur? Yang pertama, syukur Daud bukan semuanya berjalan dengan baik. Syukur yang Daud naikkan kepada Tuhan, dia sadar sekali, dia mengatakan, sebab siapakah Allah selain dari Tuhan dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita. Dia mau katakan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungannya. Dia menaikkan syukur itu bukan situasinya berjalan dengan baik. Bukan situasi yang dia alami itu baik-baik saja, tidak. Dia menaikkan syukur di tengah-tengah keadaan yang sama sekali tidak enak. Tetapi dia menaikkan syukur kepada Tuhan. Jadi ibu-ibu yang terkasih, saya mau ingatkan kepada ibu-ibu bahwa kita adalah makhluk yang sangat emosional. Kadang kita begitu sangat emosional, marah, kecewa dengan kehidupan kita. Tetapi mari kita seperti Daud, dia menaikkan syukur di tengah-tengah keadaan yang mungkin tidak menguntungkan. Mari kita menaikkan syukur. Dengan syukur kita bisa positif melihat cara Tuhan menolong kita. Cara Tuhan mengizinkan kita bergumul. Jadi sehebat apapun yang sedang kita alami sebagai seorang ibu, kadang anak-anak tidak dengar, kadang ekonomi kita sulit, kadang badan kita letih. Mari di tengah-tengah situasi ini kita menaikkan syukur. Yang kedua, syukur, ingat bahwa syukur bukan kewajiban tetapi kesempatan. Kalau syukur seumpama kewajiban, maka kita tidak akan pernah bersyukur. Kalau itu hanya sebuah kewajiban, oh iya saya bersyukur, berarti kita tidak pernah benar-benar bersyukur. Tetapi syukur itu adalah suatu kesempatan, suatu pilihan yang harus kita ambil. Kesempatan itu seperti tawa lepas ketika kita mendengar lawakan yang lucu, atau pelukan yang spontan kepada orang yang sangat kita kasihi. Kita bersyukur, karena apa? Syukur bukan kewajiban, tetapi syukur adalah kesempatan. Saudara, ketika kita bisa melewati pagi, kita seharusnya menaikkan syukur. Ada banyak orang benci terhadap pagi, karena pagi itu sibuknya minta ampun. Tetapi di tengah kesibukan kita bersyukur sebagai seorang ibu, masih diberikan peran sebagai ibu. Ketika kita bisa menyelesaikan mencuci pakaian yang banyak, kita bisa setrika, seharusnya kita bersyukur. Hal-hal sederhana ini adalah kesempatan kita bersyukur. Ketika kita sakit, seharusnya kita juga bersyukur. Karena kita diminta, tubuh kita memberikan aba-aba kepada kita. Ingat bahwa jangan terlampau sibuk. Kita harus juga menghargai keseimbangan. Ada waktunya bekerja, ada waktunya beristirahat. Jadi syukur adalah sebuah kesempatan. Mari ibu-ibu, sebesar apapun yang kita alami, yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak kita, kita menaikkan syukur seperti Daud. Dalam keadaan yang paling genting, dia bisa melihat kebaikan Tuhan, sehingga dia bersyukur. Yang ketiga, ibu-ibu yang terkasih, syukur adalah pilihan, bukan perasaan. Banyak keadaan di sekitar kita menempatkan kita bisa tidak bersyukur. Bagaimana saya bisa bersyukur sementara persoalan rumah tangga tidak pernah selesai? Bagaimana saya bisa mengucap syukur? Saya tidak bisa membayar uang sekolah tepat waktu. Bagaimana saya bisa mengucap syukur kalau masalah ini datang bertubi-tubi? Saudara, saya mau katakan bahwa syukur bukan perasaan. Kalau perasaan kita damai dulu bersyukur, kita tidak akan pernah bersyukur. Kalau semuanya mau berjalan seperti yang kita inginkan, kita tidak akan pernah bersyukur. Kita punya keinginan-keinginan itu sangat banyak. Tetapi syukur adalah sebuah pilihan. Ibu-ibu mau bersyukur atau tidak, itu sebuah pilihan. Ketika anak sakit dan kita bersyukur, itu pilihan. Ketika ekonomi kita sulit dan kita bersyukur, itu pilihan. Jadi Tuhan mau kita belajar dari Daud bahwa alangkah indahnya kita memilih untuk bersyukur.
Karena dengan bersyukur, beban kita menjadi ringan dan kita bisa melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita pribadi maupun keluarga. Jadi ibu-ibu, di tengah situasi yang sulit, berhadapan dengan pandemi COVID-19, kita harus beribadah, bekerja dari rumah bersama anak-anak yang sekolah online. Situasi ini berat, tapi kita menaikkan syukur bahwa Tuhan punya cara terbaik untuk menolong dan memberikan jalan keluar bagi kita. Naikkan ucapan syukur. Seperti Daud, dia menaikkan syukur kepada Tuhan karena apa yang Tuhan buat itulah yang terbaik. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru bagi kita semua. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita naikkan pujian dari Gita Bakti 107 bait 1 dan 2. Ikutlah Tuhan dalam terang, tinggalkan yang lelah, dan ingat kewajibanmu, lakukan firman-Nya. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, teguhkan hatimu, setiap pesan benar, amalkan kasih-Mu. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, kepujian, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu. Karena Engkau adalah Tuhan yang patut disembah, dimuliakan. Kami datang menaikkan syukur terima kasih untuk kehidupan yang Kau percayakan bagi kami. Untuk kesehatan, untuk peran kami sebagai seorang ibu, kami menaikkan syukur terima kasih kepadamu. Kami mengucap syukur untuk pasangan hidup yang Kau percayakan bagi kami, yang mengerti kami, menerima kami apa adanya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk anak-anak yang hadir dalam rumah tangga. Mereka sanggup untuk berhadapan dengan perubahan-perubahan yang begitu cepat ini. Biarlah kami menaikkan syukur. Dan biarlah Tuhan dengan kesehatan yang prima yang Engkau tambahkan dalam kehidupan mereka, kami menaikkan syukur terima kasih kepadamu. Kami juga mengucap syukur berterima kasih untuk berkat-berkat yang kami nikmati sampai hari ini. Ketika kami berhadapan dengan pandemi COVID-19, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan memenuhi semuanya dengan cukup bahkan berkelimpahan. Sehingga kami menaikkan syukur terima kasih kepada Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk pergumulan-pergumulan yang kami alami, sakit, kelemahan tubuh, dan juga tekanan-tekanan ekonomi, masalah-masalah rumah tangga, pergumulan-pergumulan yang datang bertubi-tubi. Kami juga mengucap syukur karena Tuhan adalah andalan kami, Tuhan adalah benteng hidup kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sehingga kami menaikkan syukur terima kasih kepadamu. Tuhan yang di surga, kami juga mengucap syukur untuk orang tua yang baik, saudara yang baik, ipar yang baik. Tuhan juga mau terima syukur kami, karena kami mengucap syukur ada orang-orang di sekitar kami yang memperhatikan kami, orang-orang di sekitar kami yang juga percaya kepadamu, memuji dan besarkan nama Tuhan. Kami menaikkan syukur terima kasih kepadamu. Peran kami sebagai ibu, kami akui betapa sulitnya. Tetapi di tengah kesulitan ini kami mengucap syukur
bahwa Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar. Tuhan juga memberikan kami menjadi ibu yang bijaksana di tengah kehidupan yang sulit ini. Saat ini kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami mengucap syukur untuk pemimpin-pemimpin kami yang berlaku adil, yang juga memperjuangkan hak-hak kami, menghadirkan damai sejahtera dalam negeri Indonesia ini. Kami menaikkan syukur, biarlah mereka senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk para medis, dokter, perawat yang terus bekerja di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan jaga dan lindungi mereka. Kami mengucap syukur, kami belajar banyak lewat ketabahan, kekuatan, dan pelayanan mereka. Sehingga kiranya Engkau mau mendengar doa, seruan kami untuk mereka. Tuhan berikan kesehatan yang prima bagi mereka. Tuhan Yesus, kami juga mohon pengasihan-Mu, jamahan-Mu bagi mereka yang terpapar virus corona. Mereka yang berada di ruang-ruang isolasi, mereka yang sedang menjerit mohon kesembuhan, mereka yang berada dalam keadaan putus asa, jangan tinggalkan mereka. Biarlah syukur senantiasa mereka naikkan dan mereka juga mendapat jawaban jamahan dari Tuhan. Karena kami percaya Tuhan ada dan Tuhan masih bekerja menyembuhkan setiap insan yang sakit sampai saat ini. Tuhan Yesus yang di surga, Tuhan yang Maha Kasih, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami, remaja, pemuda. Tuhan juga jaga dan lindungi. Mereka yang sudah terpilih dalam pemilihan Pelkat, Tuhan juga lengkapi mereka dengan sukacita, pelayanan, dan segala proses sampai peneguhan. Tuhan juga memberikan kesehatan bagi mereka. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga tetap memohon Engkau berkati Provinsi DKI. Tuhan, biarlah virus corona ini juga boleh terhalau dari kami, sehingga jumlah yang akhir-akhir ini makin banyak. Tuhan sendiri yang kurangi, sembuhkan, pulihkan, sehingga kota kami juga boleh terus berada dalam damai sejahtera dan pemulihan Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah para presbiter, pengurus Pelkat, khususnya Pelkat PKP di 12 sektor. Begitupun untuk yang melayani pada ibadah ini, Engkau juga mau memberikan sukacita bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih untuk semua yang kami alami. Terima kasih untuk pemandu lagu, operator LCD, Inforkom, GPB, Rene. Kami juga mengucap syukur untuk kerjasama yang baik. Biarlah Tuhan senantiasa dimuliakan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ampunilah setiap salah dosa yang sudah kami lakukan. Kuduskan kami dan perbarulah hidup kami. Karena kami tahu dengan pengampunan-Mu kami juga bersedia mengampuni satu dengan yang lainnya. Dan kami mengucap syukur untuk maaf yang kami terima dari orang-orang di sekitar kami. Sehingga kehidupan ini boleh senantiasa layak dan berkenan kepada Tuhan. Dengar satulah doa kami ini yang kami alaskan hanya di dalam satu nama yang agung. Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ajakan bersyukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab dalam Imamat 19 ayat yang kelima mengatakan, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian, hingga Tuhan berkenan akan kamu.
Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian Kidung Jemaat 297 ayat 1 dan 2, Kau Yesus Raja Mahakaya. Kau Yesus Raja Mahakaya, Kau jadi miskin bagiku. Matamu palungan saja, pandang rendah istanamu. Kau Yesus Raja Mahakaya, Kau jadi miskin bagiku. Kau Tuhan Allah Maha Mulia, Kau jadi insan bagiku. Yang Kau tebus di dalam dunia, hidup kekal bersamamu. Kau Tuhan Allah Maha Mulia, Kau jadi insan bagiku. Saya undang ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman yang sudah kami dengar pada sore hari ini. Biarlah firman itu tidak berlalu begitu saja. Dan saat ini kami sudah memberikan persembahan sebagian apa yang kami punya. Berkatilah ya Tuhan Yesus, berkati juga tangan-tangan yang akan mengelolanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita tetap berdiri. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita senantiasa mau menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 338, bait 1, 3, dan 4. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya tinggal tetap dalam setiap keluarga kita, mulai dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.